Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Zuzuking bereaksi cukup cepat, setelah berubah menjadi bentuk rohnya luwak neraka, dia memiliki kemampuan reaksi yang dekat dengan prekognisi. Dia dengan cepat berguling ke sisi Dai Mubai. Dai Mubai juga tidak bereaksi lambat. Saat menemukan Zuzuking disergap, avatar harimau putih besarnya langsung dituntut. Ia dengan kuat percaya bahwa jika Tang San diberi waktu lagi, ia akan memiliki kesempatan untuk menangkap Zuzuking. Akibatnya, dia tanpa ragu memilih untuk bergabung dengan Zuzuking, meluncurkan kemampuan fusi roh Hell White Tiger. Ini adalah senjata penting bagi mereka untuk mengalahkan Tang San. Setelah melebur, atribut mereka meningkat secara substansial dan secara alami tidak akan takut serangan menyelinap Tang San. Bahkan Xiao Bai tidak memiliki cara untuk melukai mereka di negara bagian Hell White Tiger mereka, apalagi Tang San dengan kekuatan roh masih di bawah Xiao Bai. Namun tidak peduli seberapa cepat reaksi mereka masih berdetak lebih lambat dari Tang San dengan inisiatif. Sebuah cahaya biru melesat dari antara alis Tang San, dengan cekatan menyelimuti Zuzuking. Tidak hanya itu menghalangi dia dari bergulir ke samping, itu juga dengan kuat membatasi dirinya di dalam. Pada saat yang sama bahwa cahaya biru segitiga juga hanya memblokir beberapa garis cahaya yang dikirim Ning Rongrong untuk menyelamatkan. Tubuh besar Dai Mubai mengetuknya, tetapi dipisahkan oleh lapisan cahaya biru itu. Tidak hanya Zuzuking tidak dapat memulai kemampuan fusi roh dengannya, dia bahkan terbentur oleh tabrakannya. Cahaya biru ini adalah salah satu dari 4 kemampuan hebat fase Cosmic Road sebelumnya. Fase stasis, sekarang menjadi kemampuan tulang kepala Tang San. Menonton Zuzuking diselimuti di bidang stasis laut luas yang diketuk terbang oleh Dai Mubai, Tang San tertawa. Terima kasih, Bos Dai. Lampu menyala. Hutan biru keemasan di sekitarnya berubah tidak teratur dan pemandangan di depan mata kuartet Dai Mubai menjadi tidak jelas, membuat mereka tidak dapat saling melihat. Cahaya keemasan kemerahan menyebar dalam sekejap dan pemandangan yang baru saja membingungkan Dai Mubai menjadi jelas kembali. Itu adalah rilis Phoenix Domain Ma Hongjun. Melihat Zuzuking diserang oleh Tang San, Ma Hongjun akhirnya tidak bisa menahan diri, berubah menjadi Seven-Headed Fire Phoenix dan melepaskan wilayah kekuasaannya. Domainnya dilepaskan tepat, mematahkan ilusi dalam jarak 20 meter. Dengan cepat menjaga Ning Rongrong dan berkumpul bersama dengan Dai Mubai. Tapi Zuzuking yang ditangkap oleh penghalang stasis laut besar seperti angsa abu-abu yang terbang dalam gelap, benar-benar tak terlihat. Jelas Tang San sudah membawanya keluar dari jarak 20 meter ini sementara Fatih merilis domain. Tang San dan Zuzuking 1 lawan 1. Tidak perlu bertanya-tanya tentang hasilnya. Apakah Dai Mubai, Ma Hongjun atau Ning Rongrong, hati mereka semua tenggelam. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Tang San, jika mereka berlima memfokuskan kekuatan mereka pasti masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan kelimanya yang saling menambah kekuatan bertarung mereka, tidak ada keraguan bahwa mereka lebih kuat dari Tang San saja. Namun setelah pertempuran benar-benar dimulai, itu jauh melebihi imajinasi mereka. Blue Silver Domain yang diandalkan oleh kelompok mereka di masa lalu berbalik melawan mereka, hanya saja itu menyakitkan, apalagi suksesi teknik Tang San yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka semakin pusing. Hanya dalam beberapa eye blink, hanya 3 yang tersisa dari 5. Semua jenis kemampuan dukungan Ning Rongrong dengan cepat digunakan pada Ma Hongjun dan Dai Mubai. Keduanya adalah Tuan Roh dengan kekuatan ledakan yang luar biasa dan selanjutnya menambahkan dorongan 80% Ning Rongrong yang menakutkan, bahkan jika mereka tidak akan kalah dalam pertarungan frontal dengan Tang San, mereka masih berhati-hati dalam penjagaan. Cahaya 9 warna yang elegan menyebar dari Ning Rongrong, mengisi jarak 20 meter, hanya menyelimuti mereka bertiga. Mereka bisa melihat segala sesuatu di luar, tetapi tidak mungkin untuk melihat melalui 9 kabut cahaya berwarna fantastik dari luar ini.
Ini adalah domain cabang tulang kepala Ning Rongrong, Illusion Space. Space Illusion plus domain Phoenix akhirnya bisa dianggap telah menangkal ancaman Blue Silver Domain. Tentu saja, itu hanya dalam jarak 20 meter ini. Bos, apa yang harus kita lakukan? Ma Hongjun bertanya pada Dai Mubai dengan lembut. Dai Mubai berbicara dengan suara rendah. Tidak ada cara untuk melindungi dari semua kemampuan kecil Sun. Jika kita ingin mengalahkannya, pertama-tama kita harus keluar dari Blue Silver Domain ini. Dengan bantuan banyak tanaman, domainnya pasti akan bertahan lebih lama dari kita. Berlemak, kami akan memfokuskan serangan kami di satu tempat dan melihat apakah kami tidak dapat membagi domain kecil Sun. Kami memiliki kekuatan penuh Rongrong, kekuatan roh total kami harus melebihi Sun kecil. Seharusnya mungkin untuk sementara menerobos domain. Setelah kami bergegas keluar, kami akan menyerang dengan kekuatan penuh kami tidak akan memberinya kesempatan untuk melepaskan domain. Rongrong, kami menerobos domain, Anda menggunakan Illusion Space untuk menjebak Sun kecil. Buat dia tidak bisa berkomunikasi dengan tanaman di sekitarnya. Ning Rongrong tersenyum kecut. Ayo coba dan lihat. Kesenjangan dalam kekuatan spiritual antara saya dan Tang San terlalu lebar. Saya mungkin tidak bisa menahannya. Dai Mubai juga seorang veteran berpengalaman, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa putus asa saat ini, atau tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Menarik napas dalam-dalam, ia berbagi pandangan dengan Ma Hongjun dalam bentuk Seven-Headed Fire Phoenix dan mulai melepaskan kekuatan rohnya di bawah dukungan kekuatan penuh Ning Rongrong. Harimau putih, pemusnahan, bunuh. Phoenix, Cloud Piercing Strike. Dai Mubai dan Ma Hongjun telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan keduanya secara bersamaan meluncurkan serangan mereka secara langsung pada satu titik di natur tanpa batas Blue Silver Domain di luar. Dengan kemampuan meningkatkan 80% Ning Rongrong, masing-masing serangan mereka sudah melampaui Tang San. Terlebih lagi ketika mereka murni menyerang satu poin, ditambah masing-masing kemampuan meningkatkan mereka sendiri, bahkan judul Douluo peringkat 55 mungkin tidak berani mengambilnya. Sebuah pemandangan aneh muncul, tepat ketika serangan mereka meninggalkan jarak 20 meter dari Illusion Space dan Phoenix Domain, tiba-tiba, semua biru keemasan di sekitarnya benar-benar menghilang. Hilang tanpa peringatan apapun. Serangan tak tertandingi mereka yang tak tertandingi menembak langsung ke laut, memasuki laut dalam sekejap mata, mengangkat gelombang raksasa setinggi 50 meter dan melonjak. Dan Little Sun, Dai Mubai tercengang. Tidak hanya tidak ada tabrakan antara serangan mereka dan Blue Silver Domain, bahkan setelah serangannya dan Ma Hongjun menghantam laut, pantai di sekitarnya sama kosongnya dengan apapun, di mana ada jejak Tang San. Jangan bilang kakak ketiga melarikan diri sebelumnya. Kata Ma Hongjun agak ragu. Lolos dari wajahmu. Ma Hongjun masih belum selesai berbicara sebelum dia sudah mendengar suara Tang San di belakangnya. Ma Hongjun hanya merasakan punggungnya geli, efek dari kekuatan Tang San yang terkumpul. Dia mendesak Seven-Headed Fire Phoenix Avatar untuk berlari ke depan untuk bersembunyi, praktis tanpa ragu-ragu. Rongrong, pertahankan perusahaan AO kecil. Siluet Tang San muncul di sebelah Ning Rongrong dan sebelum dia bisa bereaksi, tangan kanan Tang San sudah menempel di dahinya. Pada saat yang sama serangan mental meletus dan bahkan dengan sejumlah perlindungan dari energi 9 pagoda ubin mengkilap Ning Rongrong, dibandingkan dengan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas Tang San, dia benar-benar terlalu jauh. Mengerang, dia jatuh ke pelukan Tang San. Dari menghapus Blue Silver Domain dan serangan Ma Hongjun dan Dai Mubai membunuh udara kosong, hingga Tang San menundukkan Rongrong, hanya 2 napas waktu yang berlalu. Blue Silver Domain Tang San belum bertabrakan dengan serangan Dai Mubai dan Ma Hongjun, jadi dia secara alami tidak akan menderita serangan apapun. Tetapi setelah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melancarkan serangan, keduanya berada dalam kondisi kekuatan lama yang tersisa dan masih belum diganti dengan kekuatan baru. Keinginan untuk berbalik dan membantu Ning Rongrong ada di sana, tetapi kekuatannya tidak. Ma Hongjun bahkan ditakuti oleh Tang San dan telah terbang beberapa puluh meter. Dorongan Ning Rongrong menghilang dan ketika Ma Hongjun dan Dai Mubai bergegas kembali,
Tang San sudah menariknya dan terbang. Kembali di udara, dia memasukkan rongrong ke dalam Wishful 100 Reasures Purse. Dai Mubai juga seorang veteran berpengalaman, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa putus asa saat ini, atau tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Menarik napas dalam-dalam, ia berbagi pandangan dengan Ma Hongjun dalam bentuk Seven-Headed Fire Phoenix dan mulai melepaskan kekuatan rohnya di bawah dukungan kekuatan penuh Ning Rongrong. Harimau Putih, Pemusnahan, Bunuh. Phoenix, Cloud Piercing Strike. Dai Mubai dan Ma Hongjun telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan keduanya secara bersamaan meluncurkan serangan mereka secara langsung pada satu titik di natur tanpa batas Blue Silver Domain di luar. Dengan kemampuan meningkatkan 80% Ning Rongrong, masing-masing serangan mereka sudah melampaui Tang San. Terlebih lagi ketika mereka murni menyerang satu poin, ditambah masing-masing kemampuan meningkatkan mereka sendiri, bahkan judul Douluo peringkat 55 mungkin tidak berani mengambilnya. Sebuah pemandangan aneh muncul, tepat ketika serangan mereka meninggalkan jarak 20 meter dari Illusion Space dan Phoenix Domain, tiba-tiba, semua biru keemasan di sekitarnya benar-benar menghilang. Hilang tanpa peringatan apapun. Serangan tak tertandingi mereka yang tak tertandingi menembak langsung ke laut, memasuki laut dalam sekejap mata, mengangkat gelombang raksasa setinggi 50 meter dan melonjak. Dan Little Sun, Dai Mubai tercengang. Tidak hanya tidak ada tabrakan antara serangan mereka dan Blue Silver Domain, bahkan setelah serangannya dan Ma Hongjun menghantam laut, pantai di sekitarnya sama kosongnya dengan apapun, di mana ada jejak Tang San. Jangan bilang kakak ketiga melarikan diri sebelumnya. Kata Ma Hongjun agak ragu. Lolos dari wajahmu. Ma Hongjun masih belum selesai berbicara sebelum dia sudah mendengar suara Tang San di belakangnya. Ma Hongjun hanya merasakan punggungnya geli, efek dari kekuatan Tang San yang terkumpul. Dia mendesak Seven-Headed Fire Phoenix Avatar untuk berlari ke depan untuk bersembunyi, praktis tanpa ragu-ragu. Rongrong, pertahankan perusahaan AO kecil. Siluet Tang San muncul di sebelah Ning Rongrong dan sebelum dia bisa bereaksi, tangan kanan Tang San sudah menempel di dahinya. Pada saat yang sama serangan mental meletus dan bahkan dengan sejumlah perlindungan dari energi 9 pagoda ubin mengkilap Ning Rongrong, dibandingkan dengan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas Tang San, dia benar-benar terlalu jauh. Mengerang, dia jatuh ke pelukan Tang San. Dari menghapus Blue Silver Domain dan serangan Ma Hongjun dan Dai Mubai membunuh udara kosong, hingga Tang San menundukkan Rongrong, hanya 2 napas waktu yang berlalu. Blue Silver Domain Tang San belum bertabrakan dengan serangan Dai Mubai dan Ma Hongjun, jadi dia secara alami tidak akan menderita serangan apapun. Tetapi setelah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melancarkan serangan, keduanya berada dalam kondisi kekuatan lama yang tersisa dan masih belum diganti dengan kekuatan baru. Keinginan untuk berbalik dan membantu Ning Rongrong ada di sana, tetapi kekuatannya tidak. Ma Hongjun bahkan ditakuti oleh Tang San dan telah terbang beberapa puluh meter. Dorongan Ning Rongrong menghilang dan ketika Ma Hongjun dan Dai Mubai bergegas kembali, Tang San sudah menariknya dan terbang. Kembali di udara, dia memasukkan Rongrong ke dalam Wishful 100 Reasures Purse. 100 atau lebih kaisar perak biru berkembang dari Tang San, mengejar dan menyerang Ma Hongjun. Tang San tersenyum tenang, kaki kirinya mencambuk keluar, tiba-tiba menghasilkan pisau cukur cahaya merah, secara paksa mengirim Fatih dalam bentuk avatar roh berputar beberapa putaran di udara. Tanpa menunggu Dai Mubai menerkam, cincin roh ke-8 Tang San sudah menyala, roda cahaya merah muncul lagi. Tapi kali ini tidak membekukan laut atau udara, melainkan melepaskan lingkaran-lingkaran cahaya berwarna darah, langsung menyelimuti Dai Mubai dan Ma Hongjun. Keduanya terpana pada saat yang bersamaan. Ini adalah kemampuan lain dari cincin roh ke-8 Tang San. Berbalik, Tang San melemparkan dirinya ke arah Ma Hongjun yang tertegun. Di udara, spiderweb besar sudah disemprotkan, berkeliaran di sekitar Seven-Headed Fire Phoenix. Api yang kebal Blue Silver Grace pada dasarnya tidak akan takut api Phoenix panas yang panas melindunginya. Dan pada saat yang sama sosok lain sudah terpisah dari Tang San, siluet ilusi melayang di belakang Dai Mubai dengan berkedip,
kepang kalajengking panjang dicambuk keluar, kusut di leher Dai Mubai. Ilusi itu berubah dan saat berikutnya, Dai Mubai sudah ada di udara. Itu adalah kemampuan roh ke-6 Tang San, Nothingness, berskill 8 stage drop. Ketika Ma Hongjun terbangun dari ketidaksadaran, yang dilihatnya adalah 8 tombak emas yang menyilaukan yang menunjuk pada 8 titik vital di tubuhnya dan apa yang dia rasakan adalah sarang laba-laba yang dengan erat menahan tubuhnya. Dai Mubai bahkan lebih sengsara darinya, ketika dia sadar dia hanya merasakan sekelilingnya melintas. Tubuhnya terus-menerus terlempar tinggi dan jauh. Tentu saja, ilusi bentuk jiwa Xiao Wu tidak akan benar-benar menghancurkannya, tetapi pada saat ini dia dan Ma Hongjun sama-sama mengerti bahwa mereka telah kehilangan pertarungan ini. Hilang begitu teliti. Tang San bahkan tidak memiliki jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya untuk bertarung, tetapi masih dengan mudah mengalahkan mereka. Dari awal hingga akhir, seluruh pertempuran hanya memakan waktu kurang dari 5 menit. Saat Dai Mubai dan Ma Hongjun dengan aman mendarat di tanah, efek dari semua serangan dihilangkan, keduanya sudah tak bernyawa. Perasaan kekalahan yang intens memenuhi hati mereka, terutama perasaan yang jelas-jelas memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya membuat mereka semakin tertekan. Tang San tidak berbicara, hanya memancing Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Oscar dari Wishful 100 Treasures Purse, lalu akhirnya mengeluarkan Xiao Wu, memeluknya erat-erat. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing sama, setelah datang ke mereka berdua berdiri di sana tanpa kehidupan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika Oscar bangun, dia berkata, "Persetan denganku, San kecil, kau terlalu hina. Anda sebenarnya menyelinap menyerang saya," bentak Dai Mubai. "Ao kecil, apakah ini hari pertamamu? Akankah musuh memperingatkan Anda sebelumnya? Jangan lupa bahwa kami 5 melawan San kecil saja." Oscar berhenti, menatap kaget pada keempat sahabat ini dengan ekspresi sedih dan berteriak. "Kamu tidak mungkin kalah, kan? Dengan dukungan kuat Rongrong, tubuh kuat Bos Dai, kekuatan ledakan Fatih yang menakutkan dan kecepatan Zuqing. Anda semua bersama-sama sebenarnya tidak bisa mengalahkan San kecil. Bos Dai, kamu dan Zuqing tidak menggunakan Hell White Tiger." Zhu Zuqing menghela nafas pelan. "Kakak ketiga pada dasarnya tidak memberi kami kesempatan untuk menggunakannya." Tatapan Dai Mubai agak berubah. Melihat Tang San, dia berkata dengan suara rendah. "Little San, beritahu kami, mengapa?" Tang San secara alami mengerti apa yang ingin dia tanyakan, tetapi tidak langsung berbicara. Sebaliknya tatapannya menyapu melewati 5 sahabat di depannya. Begitu perhatian semua orang tertuju padanya, dia dengan tenang berkata, "Alasannya sangat sederhana karena kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya terhadap seranganku. Saya mengeksploitasi keakraban saya dengan semua orang, masing-masing menyerang di tempat yang menyakitkan. Jika Anda bisa sedikit berhati-hati dan hati-hati, saya tidak akan bisa mengalahkan Anda dengan mudah. Memang, kalian berlima bersama benar-benar lebih kuat dari saya. Namun Anda lupa satu hal. Artinya, satu orang akan lebih fleksibel daripada 5 orang. Kekuatan saya sendiri lebih tinggi daripada salah satu dari Anda. Jika Anda tidak dapat bergabung secara efektif untuk melawan saya, maka bahkan jika Anda agak siap, Anda masih tidak akan memiliki banyak peluang." Berbicara, Tang San mengangkat tangannya untuk menunjuk pada Oscar. "Target pertamaku adalah Ao kecil. Karena saya mengerti bahwa, dengan pemikiran yang inersia, Anda pasti akan percaya bahwa target pertama saya adalah Rongrong yang tidak memiliki kekuatan bertarung dan karenanya Anda akan lebih memperhatikannya. Tetapi Anda masih mengabaikan bahwa Ao kecil tidak jauh lebih kuat dari Rongrong sebelum dia makan sosis klon cermin. Little Ao, tahukah Anda apa kesalahan Anda? Bahkan jika Anda langsung makan sosis klon cermin Anda tidak mencari perlindungan rekan Anda sebelumnya. Ketika aku sudah menggunakan teleportasi untuk menyerangmu, kamu seharusnya memiliki rencana darurat. Jika Anda pertama kali menggunakan kemampuan klon tulang roh Anda untuk membuat klon dan kemudian memakan sosis cermin klon, Anda akan memiliki setidaknya 50% peluang untuk lolos dari serangan saya." Oscar mengangguk.
Itu benar-benar kesalahan saya. Aku juga tidak berharap target pertamamu adalah aku juga. Saat itu saya masih ingin makan sosis klon cermin dan pergi menjaganya Rongrong. Tang San dengan tegas berkata, karena roh sosismu naik ke peringkat ke-70, kamu sudah memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Anda bahkan dapat mengkloning 100% kemampuan seseorang untuk bertarung selama 10 menit. Namun ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada Anda. Kelemahan terbesar Anda adalah dalam waktu singkat sebelum Anda makan sosis klon cermin. Kali ini kamu yang terlemah. Dalam hal ini, jika Anda bisa memikirkan cara untuk menebusnya, itu akan membuat kelemahan Anda semakin kecil. Kalau tidak, selama itu lawan yang agak akrab dengan roh Anda, mereka akan memikirkan beberapa cara untuk tidak memberi Anda kesempatan untuk makan sosis klon cermin. Oscar mengangguk, berpikir, menundukkan kepalanya untuk merenung, memikirkan cara untuk memperbaiki diri. Pandangan Tang San selanjutnya beralih ke Zhu Zuqing dan Dai Mubai. Kamu juga membuat kesalahan. Setelah saya berurusan dengan Ao kecil, Anda ingin kembali untuk membantu Rongrong. Namun Anda lupa tentang satu hal. Bahkan jika kemampuan meningkatkan Rongrong sangat kuat, itu masih tidak akan segera memberi Anda kekuatan untuk mengalahkan saya. Di antara kalian berlima, satu-satunya dengan kekuatan untuk langsung menghancurkanku adalah Hell White Tiger. Karena itu, sejak awal pertempuran, Anda harus bergandengan tangan, menjaga hubungan fisik. Seperti itu, bahkan jika saya menggunakan kemampuan domain, saya masih tidak akan bisa langsung menyegel Anda. Dengan Hell White Tiger di sana, Anda memiliki kesempatan untuk menang. Jika Anda berpegangan tangan pada saat itu, maka Cosmic Stasis Field saya hanya bisa menyelimuti Anda berdua dan dengan kekuatan Hell White Tiger Anda juga akan benar-benar bisa keluar. Selain itu, Zuqing, Anda tidak bereaksi cukup cepat. Sementara dalam keadaan avatar roh, sebagai tipe Spirit Master ketangkasan, seharusnya tidak pernah ada saat ketika Anda berhenti, Anda harus terus-menerus berada dalam gerakan kecepatan tinggi, mengeksploitasi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk teman Anda untuk melindungi sosok Anda. Karakteristik terbesar dari Master tipe Agility Attack Roh adalah kekuatan dan kecepatan serangan yang tangguh, tapi kekuatan defensif adalah kelemahannya. Jika Anda membiarkan lawan mengunci Anda, maka jika pada saat itu saya tidak menggunakan Fast Stasis Field, melainkan Blue Silver Overload Spear, Anda mungkin sudah terluka parah. Mubai, setelah Zuqing tertangkap, pikiranmu agak kacau. Sejauh Anda berulang kali membuat kesalahan dalam pertempuran berikut. Bahkan jika Anda berada jauh di dalam Blue Silver Domain Boundless Nature saya, mengandalkan domain Rongrong sudah cukup untuk melindungi Anda. Apalagi dengan Fatih di sana. Dengan ini Anda masih memiliki kesempatan untuk tetap di pijakan yang sama. Tetapi Anda dan Fatih meluncurkan semua serangan untuk membuka domain saya. Bahkan jika ini benar-benar memiliki probabilitas untuk sukses, jangan lupa bahwa aku adalah Master Roh tipe kontrol, kendali saya atas kemampuan saya sendiri sangat besar, itu sebabnya saya menghapus domain pada saat yang sama ketika Anda menyerang. Jika saya mau, saya benar-benar bisa memulihkan domain ketika Anda telah menyerang. Pada saat itu, Anda tidak lagi memiliki peluang. Mendengarkan analisis Tang San, Dai Mubai menghela nafas. Little Sun, kau benar, kami berlima melakukan kesalahan ini dan itu satu demi satu. Namun Anda juga mengabaikan beberapa hal. Ini bukan tentang apakah kami bisa bekerja sama, tetapi karena kami tidak meminta Anda untuk memerintah. Sekarang saya tahu bahwa kami sangat bergantung pada perintah Anda. Tanpa Anda mengambil alih komando di antara kami sekarang, kami bahkan tidak bisa menampilkan 50% dari kekuatan kami. Tetapi ketika Anda berada di sana, kami bahkan bisa menunjukkan kekuatan 120%. Tang San memandang Dai Mubai, matanya menunjukkan cahaya yang merenung. Memang, semua orang selalu bersama dan teman-temannya benar-benar sangat bergantung padanya. Selain itu, sebagai satu-satunya Master Roh tipe Control Team, ia memiliki efek mediator, posisi yang sangat penting. Tang San tersenyum sedikit. Sebenarnya kamu tidak perlu berkecil hati. Baru saja juga karena Anda tidak siap.
Jika Anda siap di muka, selama Anda mengadopsi taktik menjaga dan melawan, Anda masih akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan saya. Alasan kamu tidak memiliki cara untuk menangkapku adalah karena aku memiliki terlalu banyak kemampuan menghindar, baik itu teleportasi, Invincible Golden Body atau Blue Silver Barrier, mereka semua dapat membantuku dengan cepat meninggalkan medan perang. Dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan inisiatif. Karena itu, membiarkan saya tetap diam sangat sulit. Dai Mubai menyeringai. Jika Xiao Wu berada di pihak kita, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tang San tampak agak tercengang pada Dai Mubai. Bos, kamu masih ingin membuatnya 6 lawan 1. Dai Mubai berkata dengan muluk. Untuk orang aneh sepertimu, 6 lawan 1 bukanlah hal yang mustahil. Tubuh emas terkalahkan Anda hanya berfungsi 3 kali. Seperti yang Anda katakan, selama kami menggunakan taktik pertahanan yang stabil dan melawan, bergiliran untuk beristirahat, tidak mungkin domain Anda terus berlanjut tanpa batas. Dan lapangan stasis laut luas Anda tidak berguna bagi Fatih kami. Kekuatan serangan meledak kami sangat hebat dan jika Anda ingin menangkap kami, kekuatan spiritual Anda juga terikat untuk mengambil pukulan besar. Dan Anda pasti akan berhenti ketika meluncurkan kemampuan. Selama Anda memberi kami satu kesempatan untuk membiarkan Xiao Wu mendekati Anda dengan teleportasi, Anda sudah selesai. Tang San menggaruk kepalanya. Memang, kemampuan Xiao Wu sangat membantuku. Dalam beberapa hal, Xiao Wu harus dianggap sebagai kekuatan dekat tipe Master Serangan Roh Pertempuran. Atau Anda bisa mengatakan Master Roh tipe kontrol jarak dekat. Bahkan jika kemampuannya membutuhkan kedekatan untuk menunjukkan efek penuhnya, pada saat yang sama kemampuannya juga akan jauh lebih kuat dari kemampuan kita yang biasa. Setidaknya bahkan aku tidak bisa mengambilnya drop skill 8 stage. Namun Bos Dai, apakah Anda percaya Xiao Wu akan membantu Anda melawan saya? Hehe. Ning Rongrong berkata dari samping. Cara ini lebih baik. Kakak ketiga, mulai sekarang, kamu dilarang menggunakan kemampuan Dojin dari teleportasi, Invincible Golden Body dan bersembunyi. Anda hanya bisa bertarung secara langsung. Saya akan membantu mereka berempat bertarung secara terpisah. Bukankah itu uji coba kelima kita? Oscar menjabat tangannya. Sudahlah, Rongrong, kita tidak punya kesempatan. Little Sun adalah Master Roh tipe kontrol. Di depan Kaisar Perak Biru yang bahkan para dewa atau iblis tidak bisa melihat, tidak ada dari kita yang memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan menghindar itu, selama dia pertama kali mengendalikanmu, kita semua pada dasarnya tidak akan punya kesempatan. Seorang Master Roh tipe kontrol di tingkat Sun kecil sudah melampaui apa yang bisa dilawan oleh para Master tipe Roh Agility serangan. Apalagi kita semua. Saya lebih suka langsung menghadapi si Douluo daripada berlatih dengan Tang San lagi. Saya khawatir saya akan kehilangan kepercayaan diri saya. Pria itu masih yang terbaik sebagai pasangan kita, menjadikannya sebagai lawan terlalu menyakitkan. Sudahlah, Rongrong, kita tidak punya kesempatan. Little Sun adalah Master Roh tipe kontrol. Di depan Kaisar Perak Biru yang bahkan para dewa atau iblis tidak bisa melihat, tidak ada dari kita yang memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan menghindar itu, selama dia pertama kali mengendalikanmu, kita semua pada dasarnya tidak akan punya kesempatan. Seorang Master Roh tipe kontrol di tingkat Sun kecil sudah melampaui apa yang bisa dilawan oleh para Master tipe Roh Agility serangan. Apalagi kita semua. Saya lebih suka langsung menghadapi si Douluo daripada berlatih dengan Tang San lagi. Saya khawatir saya akan kehilangan kepercayaan diri saya. Pria itu masih yang terbaik sebagai pasangan kita, menjadikannya sebagai lawan terlalu menyakitkan. Deklarasi Oscar segera mendapat dukungan dari Dai Mubai, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing. Memang, bagi mereka tampaknya Tang San masih paling cocok sebagai teman tidak peduli kapan. Tang San tersenyum sedikit. Karena itu masalahnya, kita akan mencoba untuk melewati persidangan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita seharusnya masih memiliki peluang besar. Benar, apakah cobaanmu menentukan si Douluo yang mana yang harus kamu hadapi?
Zhu Zuqing berkata, kuda laut Douluo pernah memberitahu kami bahwa 7 pilar suci masing-masing bernama kuda laut, setan laut, tombak laut, fantasi laut, penyihir laut, bintang laut dan naga laut. Mereka masing-masing memiliki judul Douluo yang menjaga mereka. Sejauh ini kami hanya bertemu seahorse Douluo. Tapi menilai dari apa yang dia katakan pada kita, yang terkuat di antara ketujuh ini adalah naga laut Douluo, yang sangat mungkin sudah mencapai peringkat 95. Penguji sidang kelima saya adalah si Witch Douluo, dia mungkin lebih tepat disebut si Woman Douluo. Oscar berkata, penguji saya lebih baik, seorang kenalan lama, seahorse Douluo. Dai Mubai berkata, penguji saya adalah tombak laut. Seharusnya disebut Silence Douluo. Ma Hongjun berkata, penguji saya adalah si Devil Douluo, saya kira sebutan yang tepat adalah si Ghost Douluo. Tang San menghembuskan napas. Untungnya lawanmu tidak termasuk naga laut Douluo. Kalau tidak lewat mungkin akan sulit. Menurut perbedaan kekuatan antara kami dan si Douluo ini, naga laut Douluo tidak diragukan lagi yang terkuat. Dan alasan si Star dan si Fantasi Douluos tidak muncul di antara penguji Anda mungkin karena mereka yang paling lemah dari mereka semua. Kuda laut Douluo menguraikan kekuatan mereka. Si Woman Douluo, si Ghost Douluo dan si Lance Douluo tumbuh kuat dalam urutan itu. Saat ini saya memiliki metode yang mungkin menjamin Anda lulus. Tetapi imbalan dari lulus persidangan mungkin berkurang. Apakah kamu ingin mencoba? Dai Mubai berkata dengan ragu. Kamu bisa menjamin kita akan lulus? Tang San berkata, iya nih. Uji coba saya adalah untuk menantang 7 judul Douluo dalam waktu 3 hari dan sepenuhnya mengalahkan mereka semua. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa tentang pesanan itu. Jika saya menantang judul Douluo Anda yang sesuai dan Anda juga meningkatkan tantangan Anda setelah saya mengalahkannya, secara praktis dapat menjamin Anda akan lulus. Kekuatan si Douluo yang telah saya kalahkan pasti akan diturunkan. Mata Ma Hongjun terbuka lebar. Apakah itu baik-baik saja juga? Tang San berkata, tidak ada yang tidak beres tentang itu. Karena kondisi pencobaan kita tidak melarang kita melakukannya, maka itu rasional. Apa yang kamu pikirkan? Oscar menggaruk kepalanya. Aku benar-benar tidak memiliki kepastian untuk lulus dengan mengandalkan sosis klon cermin. Saya sudah memikirkannya dan sedikit San benar, saya memiliki celah yang cukup besar ketika menggunakan kembali sosis klon cermin. Tetapi menghadapi kekuatan pada tingkat judul Douluo, bahkan dengan dorongan rongrong, masih mustahil bagi saya untuk menang dalam waktu satu sosis klon cermin. Ketika saya mengambil yang kedua, terlalu berbahaya. Jika saya tidak bisa lulus dengan yang pertama, maka mencari tahu apa yang berikutnya terlalu sulit. Little Sun, tolong bantu saya. Zhu Zuqing tiba-tiba berkata. Kakak ketiga, jika itu seperti yang kamu katakan, maka bukankah sebaliknya juga mungkin? Membiarkan kami untuk pertama-tama menantang judul Douluo kami, lalu bagi Anda untuk menantang mereka selanjutnya, seperti ini Anda dapat menghemat kekuatan Anda. Lagi pula, cobaanmu adalah mengalahkan 7 judul Douluo dalam 3 hari. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Setelah Anda semua berlalu, dengan sepenuh hati aku akan pergi. Percayalah pada kekuatan saya. Tidak. Dai Mubai berkata dengan suara rendah. San kecil, Zuqing benar. Kami tidak selalu bisa mengandalkan Anda. Sangat sulit bagi Ao kecil untuk lulus, dia dapat menggunakan bantuan Anda. Tapi aku, Zuqing dan Fatih bisa lulus sendiri. Saya percaya bahwa dari 7 pilar suci, lawan terkuat adalah naga laut Douluo. Anda harus menyimpan kekuatan Anda sejauh mungkin sebelum menghadapinya. Selingi kami bertiga menantang TL Douluo dalam keseluruhan waktu tantangan Anda. Seperti ini, Anda juga bisa istirahat lebih baik. Percayalah, kami memiliki kekuatan untuk mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan tantangan. Tang San berkata dengan ragu. Tapi, jika aku berhasil lulus, maka aku tidak akan bisa membantumu. Untuk berjaga-jaga. Tapi, jika aku berhasil lulus, maka aku tidak akan bisa membantumu. Untuk berjaga-jaga, Dai Mubai berkata dengan tegas.
Tidak untuk berjaga-jaga. Jika kita selalu memikirkan jalan keluar apapun yang kita lakukan, tidak mungkin bagi kita untuk menerobos. Jangan lupa bahwa hadiah satu peringkat sangat penting bagi kami. Saya bisa menembus peringkat ke-80. Saya tidak ingin harus menggunakan lebih banyak waktu untuk menerobos karena hadiahnya berkurang. Pada saat yang sama, ini juga uji coba terakhir Zuking. Saya pikir jika dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus uji coba terakhir ini, hadiah keseluruhannya pasti akan berkurang. Little Sun, jangan lupa bahwa kami memiliki kepercayaan diri. Uji coba keempat terutama mengandalkan kekuatan Anda, jadi kami akan membantu Anda untuk yang ini. Kami Shrek Seven Devils selalu sebagai satu. Baik, kalau begitu sudah beres. Kami akan beristirahat suatu hari dan memulai tantangan besok. Tang San tidak menolak lagi, dia pasti tidak akan menghilangkan kepercayaan rekan-rekannya dalam kemenangan tertentu. Keesokan harinya, dini hari. Langit memegang kilau pertama fajar, tetapi kelompok Shrek Seven Devils telah tiba di laut yang akrab di sekitar laut yang mengelilingi pilar suci kuda laut. Karena masih pagi sekali, warna biru langit masih agak gelap, lambat laun menjadi lebih cerah oleh matahari yang perlahan-lahan menampakkan dirinya di timur. Saahore Douluo diam-diam duduk bersandar di bawah pilar kuda laut suci, sama seperti pertama kalinya Tang San dan yang lainnya melihatnya. Mungkin karena dia merasakan kedatangan mereka, Saahorse Douluo perlahan membuka matanya. Lebih dari 3 tahun sejak kita bertemu, tetapi tampaknya kekuatan semua orang telah tumbuh banyak. Datang hari ini, akankah untuk persidangan kelima? Kuda laut Douluo tampak tersenyum pada semua orang di pantai. Saat pandangannya tertuju pada Tang San, dia dengan jelas mengungkapkan rasa hormat. Tang San sedikit mengangguk. Itu benar, hari ini untuk uji coba kelima, senior tolong beri ajaranmu. Saat kata-katanya jatuh, Tang San naik ke udara, terbang menuju platform segitiga di bawah Saahorse Secret Pillar. Terhadap harapan Tang San, Saahorse Douluo tidak memanfaatkan kekuatan-kekuatan Saahorse Secret Pillar untuk menggunakan laut untuk menyerangnya dan hanya mempercepat sekali, dia mendarat dengan selamat di platform Saahorse Secret Pillar. Kuda laut Douluo memandang Tang San mendarat di depannya. Kamu sudah siap untuk memulai percobaan kelima? Tang San mengangguk. Ya, saya sudah siap. Kuda laut Douluo jelas tahu isi persidangan Tang San. Setelah pemeriksaan dimulai, dalam 72 jam ke depan, kamu harus mengalahkan kami 7 pilar suci Douluo satu per satu. Jika Anda melebihi waktu atau tidak dapat sepenuhnya mengalahkan kita semua, itu akan dianggap gagal dalam persidangan. Dalam 1 tahun, Anda masih memiliki kesempatan untuk menantang lagi. Dalam proses pemeriksaan, kami tidak akan memanfaatkan kekuatan seagot dari pilar suci. Kami hanya akan mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk melakukan pemeriksaan Anda. Terima kasih banyak, senior. Tang San membungkuk memberi hormat kepada Saahorse Douluo. Kuda laut Douluo bersandar ke samping, tidak menerima penghormatan Tang San. Mengulurkan tangan kanannya, pilar suci kuda laut melintas dengan cahaya, sinar keemasan melonjak, mengalahkan fajar yang masih akan datang. Segera setelah itu, seolah menanggapi cahaya emas Saahorse Secret Pillar, cahaya keemasan naik secara terpisah dalam 6 arah yang jauh, menyatu bersama dengan cahaya dari Saahorse Secret Pillar. 7 lampu emas membentuk bola cahaya yang sangat besar di langit, memancarkan beberapa lusin api emas terkonsentrasi. Saahorse Douluo berkata, nyala api ini melambangkan waktu uji coba Anda. Ketika mereka benar-benar padam, itu berarti 72 jam telah berlalu dan pada saat itu persidangan akan gagal. Silahkan, cahaya biru keemasan tiba-tiba berkembang. Pada saat yang sama ketika Tang San merilis roh Kaisar Perak Biru, ia juga meluncurkan kemampuan roh ketujuh, Avatar Perak Biru. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, ini juga pertama kalinya dia bertarung memperebutkan gelar Douluo 1 lawan 1. Dia benar-benar tidak akan ceroboh. Ini adalah laut di dalam laut, itu adalah tempat yang paling cocok untuk Tuan Roh Laut untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimana dia bisa menjamin kemenangan?
Pada saat yang sama ketika Tang San melepaskan semangatnya, Seahorse Douluo juga melepaskannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti baju besi abu-abu yang aneh dan di belakangnya muncul gambar kuda laut raksasa yang sangat mirip dengan yang diukir di atas Seahorse Secret Pillar. 2 cincin kuning, 2 ungu, 5 hitam, 9 roh menyala bersamaan. Tanpa cincin roh 100.000 tahun, ini sudah merupakan konfigurasi cincin roh yang paling ideal. Mampu menjadi salah satu pelindung dari 7 pilar suci Seagot, kekuatan pribadi Seahorse Douluo benar-benar tidak umum. Namun saat Seahorse Douluo melihat cincin roh Tang San dilepaskan, dia masih tidak bisa menahan lamban untuk sesaat. 2 kuning, 1 ungu, 2 hitam, 3 merah. 8 cincin roh berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan, tidak hanya ada 2 lebih dari 3 tahun yang lalu, tetapi keduanya adalah cincin roh merah 100.000 tahun. Belas kasihan kepada musuh seseorang adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Masih ada 6 tantangan lagi setelah ini, jadi Tang San tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Cahaya putih menyebar di bawahnya, langsung menyelimuti seluruh area platform Seahorse Secret Pillar. Ini adalah awal dari Asura Hell dari Dead God Domain. Kuda laut Douluo hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin dan melihat siluet Tang San menghilang dari depannya. Lingkungannya menjadi dunia merah darah, jeritan sedih bergema di telinganya, dingin, niat membunuh hampir nyata menyerangnya dari segala arah dan dia tidak bisa menjaga rasa takut yang tulus dari muncul. Domain. Kuda laut Douluo tidak mulai menyerang seperti Tang San dan dalam satu langkah, bertemu dengan Dead God Domain Tang San. Menambahkan ketidakhadiran sesaat sebelumnya, dia segera menjadi pasif. Namun sebagai judul Douluo, dia tentu saja tidak akan pingsan setelah halangan kecil. Dia tidak bingung karena dunia di sekitarnya telah berubah dan dengan goyang, dia mengungkapkan avatar rohnya. Kuda laut tubuh Douluo langsung menyatu dengan baju besi tulang putihnya, mengubahnya menjadi kuda laut raksasa sepanjang 3 meter. Dengan goyangan, riak melingkar aneh menyebar darinya, sementara pada saat yang sama cincin roh keenamnya cerah. Riaknya berwarna biru muda dan dengan rapat menutupi kisaran diameter 5 meter di sekitarnya. Itu secara tak terduga memaksa niat membunuh Asura Neraka. Meskipun itu tidak bisa menghancurkan Asura Hell, atau mempengaruhi Tang San, pengaruh domain Dead God pada dirinya masih diminimalkan. Lapisan riak menyebar dan menutupi tubuh Seahorse Douluo seperti perisai, mirip dengan Tang San's Fasi Barrier, kecuali perisai riak Seahorse Douluo secara khusus digunakan untuk pertahanan. Pada saat itu, pemandangan di depan Seahorse Douluo tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang parah dari sebelumnya menghilang dan sebagai gantinya adalah dunia biru keemasan. Saat warna merah darah berubah menjadi biru keemasan, dia melihat Tang San. Mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kirinya, pukulan polos dan tanpa bujukan diledakkan langsung ke arah Tang San. Tang San yang dilihatnya tidak hanya berubah menjadi biru keemasan, tetapi juga memiliki 8 tombak emas menyilaukan yang seperti kaki laba-laba muncul. Setelah menjelma sebagai kuda laut, ia memiliki 2 lengan pendek, agak berbeda dari kuda laut itu sendiri. Namun pukulan polos dan tanpa basa-basi ini masih menyalakan cincin roh kelimanya. Serangkaian retakan bergema di udara, seolah-olah atmosfer mengalami tekanan yang sangat besar. Dan di dalam laut di belakang Tang San, gelombang besar melonjak, mengembun menjadi tinju raksasa di udara yang melesat lurus ke punggung Tang San, membentuk serangan menjepit dengan pukulan Seahorse Douluo. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari pantai merasakan hati mereka sedikit menegang. Karena mengenal Tang San, mereka tentu saja tahu bahwa Tang San telah mengubah domain dan bahwa Seahorse Douluo memanfaatkan momen di antara 2 domain besar untuk melancarkan serangan. Untuk bisa tetap jernih menuju cukup untuk mengambil kesempatan ini, sementara di bawah pengaruh domain Dead God, jelas menunjukkan kekuatan pertempurannya. Namun serangan Seahorse Douluo masih dalam harapan Tang San. Tekanan besar di depan dan di belakangnya, serta seluruh tubuhnya dalam kondisi terkunci, sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan teleportasi. Ini adalah kekuatan dari judul Douluo.
Namun Tang San masih tidak bingung, dia juga tidak memiliki niat untuk menghindar, karena dia hanya dengan kaku menghadapi serangan Seahorse Douluo yang menakutkan. Di tengah ledakan keras, tubuh Tang San tidak bergerak sedikit pun. Tubuh emas terkalahkan pertama hari ini diluncurkan. Lebih dari 72 jam, atau 3 hari, ia memiliki 9 peluang untuk menggunakan Invincible Golden Body. Untuk menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin, Tang San tidak ragu untuk menggunakan yang pertama. Serangan menjepit dari depan dan belakang tidak diragukan lagi bisa mengeluarkan kekuatan serangan terbesar, tetapi ketika berhadapan dengan Invincible Golden Body Tang San, itu masih tidak efektif. Itu sangat tidak efektif sehingga, karena telah menyerang dari depan dan belakang, itu bahkan tidak mendorongnya menjauh. Tang San tentu saja memiliki alasan untuk memilih untuk menerima pukulan ini secara langsung. Hanya seperti ini, apakah dia memiliki kepastian mutlak untuk menarik Seahorse Douluo ke Blue Silver Domain-nya? Dia sudah memperhatikan bahwa Seahorse Douluo tidak memiliki domain sendiri, jadi pertempuran di dalam domainnya tidak diragukan lagi lebih menguntungkan baginya. Selain itu, menggunakan tubuhnya untuk mengambil serangan Seahorse Douluo juga memberinya waktu untuk melakukan beberapa hal lain. Master Roh tanpa domain berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan pemilik roh yang memilikinya. Apa Seahorse Douluo akan lakukan sekarang adalah mengandalkan kekuatan rohnya lebih tinggi dari Tang San dan meluncurkan serangan terkuatnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tang San, dia masih mengkonsumsi kekuatan rohnya sebanyak mungkin. Ini adalah tugasnya sebagai penguji. Dia tidak akan membuang permainan karena dia tahu Tang San karena dia tahu identitas Tang San. Meskipun cincin roh ke-9 Seahorse Douluo masih merupakan warna hitam yang mewakili tingkat 10.000 tahun, pada kenyataannya, cincin roh hitam ini masih melampaui 80.000 tahun budidaya. Saat itu, dia menderita kesulitan yang tak terhitung di laut untuk menemukan binatang roh yang cocok. Sekarang cincin roh ke-9-nya melintas, cincin hitam cahaya meluas dengan cepat, saat itu membentuk layar hitam melingkar yang berputar di sekelilingnya dan fluktuasi energi yang sangat besar bergegas keluar, menyebabkan atmosfer di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Dai Mubai dan yang lainnya yang mengamati pertempuran dengan jelas melihat seluruh laut di dalam laut mendidih dan tanpa halangan cahaya pilar kuda laut kali ini, laut benar-benar naik dengan lurus-lurus sejauh 100 meter, sedangkan air laut yang jernih itu juga langsung diwarnai hitam, gelombangnya yang hebat mendistribusikan energi tanpa akhir. Ekspresi Shrek 5 Iblis berubah secara bersamaan, ini adalah kemampuan roh ke-9 judul Douluo. Kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan letusan habis-habisan dari binatang roh 100.000 tahun, itu tidak kalah. Sementara Seahorse Douluo benar-benar ditekan oleh domain Tang San, karena itu ia meluncurkan serangannya yang paling kuat. Pemikirannya sangat langsung dan langsung, tetapi juga sangat efektif. Saya tidak dapat melihat melalui domain Anda. Anda akan menghabiskan energi saya. Baiklah, saya akan mengeluarkan semua energi saya untuk Anda telan. Saya tidak perlu menemukan Anda. Dengan kemampuan roh ke-9 serangan komprehensif ini, meledak dengan semua kekuatan-kekuatanku menyatu dengan laut di dalam laut. Itu akan menyerang Anda dan domain Anda dan bahkan jika ini akan menghabiskan sebagian besar energi saya, Anda tidak akan merasa baik juga. Tidak diragukan lagi, pilihan Seahorse Douluo sangat benar. Sebagai judul Douluo, kekuatan rohnya berada di atas Tang San, jadi memilih tabrakan habis-habisan menguntungkan baginya. Bahkan dilemahkan oleh domain, dia masih memiliki kekuatan roh lebih dari 90 peringkatnya. Cincin roh ke-9 kuda laut hitam Douluo mewakili kemampuan yang disebut Tornado Giant Wave Nirvana Fist. Kekuatan roh menyebar, menarik semua elemen air di sekitarnya untuk membentuk pusaran air raksasa, menghasilkan serangan daerah. Terletak di jantung laut di dalam laut, ini tidak diragukan lagi lokasi yang ideal untuk Tornado Giant Wave Nirvana Fist. Gelombang yang meluap ke langit sudah mulai berputar dan kekuatan roh Seahorse Douluo dengan cepat terisi. Saat dia selesai diisi,
Akan menjadi momen yang sempurna untuk kemampuan roh ke-9 yang menakutkan ini untuk naik panggung. Pada saat ini, sosok Tang San muncul. Di dalam domain biru keemasan, sosok biru keemasannya tampak agak tidak jelas. Berputar anggun di langit, kaki kirinya ditendang keluar. Saat kakinya di atas kepalanya, kaki kirinya ditebang itu tidak lagi seperti kaki, melainkan seperti kapak perang besar yang memotong langit saat turun. Pada saat itu, gambar roh jahat Orca King menghancurkan ekor raksasanya ke permukaan laut tampak muncul di belakangnya. Digambarkan sebagai lampu merah, itu seperti afterimage berbentuk kipas yang berkilau dan transparan di udara. Anehnya, target Tang San bukanlah Seahorse Douluo, melainkan cahaya hitam yang dilepaskannya, layar hitam melingkar dari cincin roh ke-9. Layar cahaya hitam ini adalah pertahanan yang diaktifkan ketika Seahorse Douluo menggunakan kemampuan roh ke-9-nya dan kemampuan bertahannya bahkan lebih tinggi dari kemampuan roh ke-6-nya. Ketika serangan Tang San jatuh dari langit, semua thread emas devouring langsung berkumpul, mengembun menjadi dua bagian dan menyerang dari dua sisi, kemampuan melahap diaktifkan sepenuhnya. Dengan cara ini, layar cahaya hitam yang energinya cepat diserap di bawah pengeringan benang emas, sedikit tumpul di tengah. Dan pada saat itulah kaki kiri Tang San jatuh dari langit. Roh jahat 100.000 tahun meninggalkan kemampuan tulang kaki, Orca Evil Spirit Axe. Tang San sama sekali memiliki 5 tulang roh dan hanya yang terbaru, roh jahat yang meninggalkan tulang kaki, bisa dikatakan benar-benar menyinggung. Sebagai tulang roh 100.000 tahun, kekuatan ofensifnya bisa dibayangkan. Itu memiliki dua kemampuan serangan, satu menjadi serangan jarak jauh dan yang lainnya adalah Orca Evil Spirit Axe yang baru saja digunakan Tang San, yang memfokuskan kekuatan seluruh tubuh ke kaki kiri, memperkuatnya dengan tulang roh dan membentuk tepi kapak setipis sayap jangkrik, yang melesat dalam garis lurus. Bahkan Xiao Bai berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan kapak roh jahat Orca milik Tang San dengan semua kekuatannya ini menunjukkan betapa menakutkannya kemampuan tulang roh ini. Ketika 100.000 tahun tulang roh atau efek cincin roh bisa sepenuhnya digunakan untuk pelanggaran, itu sangat menakutkan. Suara air mata lembut bergema, saat lampu merah menyapu dan cahaya hitam dari lingkaran yang melindungi Seahorse Douluo tiba-tiba tumbuh lebih padat. Pada saat berikutnya, sebuah celah besar ditunjukkan antara dua aliran devouring golden threads. Lampu merah muncul lagi. Kali ini bukan cahaya tulang roh, melainkan cincin roh ke-8 Tang San. Lampu merah yang beriak yang pernah menjebak Dai Mubai dan Ma Hongjun menyebar dengan cincin roh ke-8 ini, diam-diam mengalir ke celah di layar cahaya hitam dan menyelimuti Seahorse Douluo. Kemampuan cincin roh ke-8 Tang San, absorpsi iblis biru Orca biru, dimulai. Sebagai cincin roh 100.000 tahun, cincin roh ke-8 Tang San memiliki dua kemampuan, yang kedua adalah Blue Silver Orca Devil's Absorption. Fitur-fiturnya adalah pertahanan fisik tidak efektif jika tubuh fisik menyentuh riak merahnya, terlepas dari kekuatan fisik mereka, mereka akan terpana secara paksa selama 3 detik. Energi bisa menghalanginya, tetapi jika menyentuh serangan energi kemampuan roh yang dilepaskan, kekuatan roh pelepas akan dikonsumsi 3 kali lipat dari tingkat normal serangan. Ini adalah kemampuan pengendalian kerumunan yang sangat kuat di antara semua kemampuan jenis kontrol. Dipingsankan secara paksa selama 3 detik adalah sesuatu yang bahkan kekuatan level judul Douluo akan gemetar. Karena kemampuan setrum ini mutlak. Itu akan berlaku selama menyentuh tubuh fisik seseorang. Itu tidak bisa dilawan oleh kemampuan atau kekuatan roh internal. Bahkan dengan pertahanan perisai energi, setelah bersentuhan dengan absorpsi iblis Orca biru perak, kekuatan roh seseorang akan cepat dikonsumsi. Menghadapi kemampuan roh seperti itu dan memilih untuk bertahan, tidak akan berhasil, tetapi tidak mempertahankan berarti tertegun. Disinilah Master Roh tipe kontrol tingkat tinggi memberi sakit kepala terbesar pada jenis Master Roh lainnya. Saat ini, pertahanan energi Seahorse Douluo di sekitarnya telah dipatahkan oleh Evil Spirit Axe Orca milik Tang San dan riak-riak lampu merah penyerapan iblis Orca perak biru secara alami melekat padanya tanpa kesopanan. Setrum paksa mulai berlaku.
Kata sederhana paksa, untuk Seahorse Douluo, bisa dibaca sebagai penghancuran. Jika itu adalah kemampuan setrum biasa, saat ini itu tidak akan efektif pada Seahorse Douluo. Sementara menggunakan kemampuan yang sangat kuat seperti kemampuan roh ke-9-nya, tubuh kuda laut Douluo berada dalam semacam kondisi yang menindas. Apalagi layar pertahanan di sekitarnya, bahkan tanpa itu, dia masih sangat sulit untuk mengganggu. Kalau tidak, bagaimana kemampuan roh ke-9-nya layak disebut sebagai serangan pamungkas judul Douluo. Namun tidak peduli seberapa kuat kemampuan roh ke-9, itu masih tidak bisa menahan kemampuan roh aneh Tang San 100.000 tahun. Setrum instan segera membuat Seahorse Douluo tidak dapat terus mengendalikan kekuatan roh luar biasa yang dia kumpulkan. Di tengah suara ledakan yang membuat seluruh pulau Seagot bergidik, pusaran air raksasa yang sudah kental di dalam laut hancur secara eksplosif. Ombak raksasa menciprat ke semua orang di pantai, membuat mereka semua seperti ayam yang tenggelam. Kemampuan roh ke-9 kuda laut Douluo secara tak terduga telah secara paksa terganggu oleh Tang San seperti ini. Yang paling mengerikan adalah bahwa, meskipun sebagian besar energi dari kemampuan roh ke-9 yang dia kumpulkan telah dilepaskan di luar, masih ada bagian yang telah disimpan di dalam tubuhnya, yang telah digunakan untuk terhubung dengan dan mengendalikan kemampuan. Tanpa kendali Seahorse Douluo, bagian kekuatan roh ini tiba-tiba menciptakan serangan balasan. Dengan rintihan tertahan, darah menyembur dengan panik dari mulut Seahorse Douluo dan bahkan hidung dan telinganya dipenuhi darah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, sampai dia menabrak pilar kuda laut suci dan berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Alam tanpa batas Blue Silver Domain dengan tenang menghilang dan Tang San muncul kembali di hadapan Seahorse Douluo. Dia tidak terus menyerang, karena kekuatan spiritual level boundless-nya dapat memindai kondisi fisik Seahorse Douluo dan Tang San tentu saja tidak akan melempar batu ke sumur setelah judul Douluo ini, karena mereka selalu memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jika bukan karena Oscar masih harus menantangnya nanti, Tang San bahkan tidak akan membiarkan judul Douluo ini menderita cedera parah. Kemenangan, saya mengalahkan si Douluo. Tidak peduli seberapa tekad-tekadnya, Tang San tidak bisa menahan kegembiraan batin saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalahkan kekuatan tingkat judul Douluo 1 lawan 1. Meskipun kemenangan ini dapat dikaitkan dengan semua kemampuannya yang mengerikan dan kuat, tanpa diragukan lagi, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Sidang kelima selesai ke-7. Senior, kamu biarkan aku menang. Tang San membungkuk sedikit ke Seahorse Douluo. Tiga setrum kedua telah berlalu dan Seahorse Douluo berdiri di sana dengan limbung, diam-diam mendesah dan membungkuk sebagai balasan, tidak perlu sopan. Banyak terima kasih sudah memulai dengan Lenin Li. Selama tiga setrum kedua, ketika serangan balik dari energi kemampuan roh ke-9-nya muncul, Tang San bisa membunuhnya jika dia menginginkannya juga. Tapi dia tidak menderita serangan lanjutan, jadi jelas bahwa Tang San menahan diri. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dia tidak akan berdalih atas justifikasi. Selama tiga setrum kedua, ketika serangan balik dari energi kemampuan roh ke-9-nya muncul, Tang San bisa membunuhnya jika dia menginginkannya juga. Tapi dia tidak menderita serangan lanjutan, jadi jelas bahwa Tang San menahan diri. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dia tidak akan berdalih atas justifikasi. Garis cahaya biru melintas dan bayangan hitam lain muncul di sebelah Tang San, Xiao Wu. Pengadilan Xiao Wu adalah menemani Tang San sepanjang Seagot Nine Trials dan Tang San tentu saja tidak akan melupakannya ketika melewati ujian. Pada awal pertempurannya dan Seahorse Douluo, dia membawa Xiao Wu keluar dari Wishful Hundred Reassurance Purse dan pada saat yang sama, membiarkan jiwanya kembali ke tubuhnya, sebelum membungkusnya di Fasi Barrier, mencapai efek kamuflase. Seperti ini, dia tidak hanya bisa membiarkan Xiao Wu menemaninya melalui persidangan dengan cara yang relatif aman, tetapi pada saat yang sama Xiao Wu juga dapat meluncurkan serangan mendadak dari samping kapan saja untuk membantu Tang San melewati persidangan.
Jelas tidak perlu bagi Xiao Wu untuk terlibat dalam konfrontasi dengan Seahorse Douluo. Selain itu, Tang San juga yakin bahwa jika Xiao Wu telah mengganggu, tingkat penyelesaian persidangannya akan berkurang. Dalam rencana awal mereka, dia akan mendapat bantuan dari teman-temannya di ujian nanti, jadi Tang San tentu saja akan menyelesaikan cobaan yang dia bisa sendiri. Mengangkat tangannya, Seahorse Douluo berbalik untuk menghadapi pilar suci kuda laut dan menggunakan telunjuk tangan kanannya, menggambar pola yang sulit untuk menggambarkan pada pilar suci. Saat pukulan terakhir selesai, polanya berkembang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba menyinari merek trisula emas di dahi Tang San. Tercermin dalam dua sinar yang bersilangan, sebuah pesan muncul di benak Tang San, kuda laut pilar tantangan lulus. Sinar cahaya merah terang muncul di dahi Xiao Wu pada saat yang sama, sebelum berkedip dan menghilang. Di udara, dari 7 sinar cahaya keemasan, yang dimiliki oleh Seahorse Secret Pilar tiba-tiba padam. Tapi bola cahaya keemasan di langit masih belum melemah, hanya kekurangan satu dari api emas di sekitarnya. Ini adalah indikator untuk berlalunya waktu. Selesai mengakui, Seahorse Douluo berbalik dan memandang ke arah Tang San. Tatapannya menyapu merek trisula emas di dahinya, tantangan berikutnya akan semakin sulit. Saya harap Anda akan lebih berhati-hati. Anda harus sudah memiliki kemampuan cahaya Seagot. Meskipun Seagot Slide tidak memiliki kekuatan serangan dengan sendirinya, itu masih bisa mencegah binatang roh laut. Pada saat yang sama, pencegahannya tidak hanya bekerja pada mereka. Melihat makna yang dalam di mata Seahorse Douluo, Tang San langsung mengerti dan berkata dengan penuh syukur, banyak terima kasih atas saran senior. Jika Anda dengan cara apapun tersinggung senior nanti, permisi. Kuda laut Douluo menatap kosong. Tepat pada saat itu, dua sosok bergerak melintasi danau, kami adalah Oscar dan Ning Rongrong, senior, tolong ajarkan kami. Kuda laut Douluo kemudian mengerti apa yang dimaksud Tang San. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, tertawa terlepas dari dirinya sendiri, tidak masalah, taktik seperti itu diperbolehkan. Hanya saja, jangan berpikir bahwa saya akan menyerah begitu saja. Jika Anda ingin mengalahkan saya, Anda masih harus mengeluarkan kekuatan Anda. Lalu, mari kita mulai. Tang San mundur ke pantai, tidak lagi menonton pertempuran kuda laut pilar suci. Makan sosis pemulihan besar, ia langsung duduk bersila untuk beristirahat, saat ia memulihkan kekuatan roh dan kekuatan mentalnya. Tantangannya kepada Seahorse Douluo tidak menggunakan banyak waktu, tetapi sebenarnya telah menghabiskan banyak energi. Berjuang judul Douluo lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tang San juga mengerti bahwa meskipun Seahorse Douluo menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan, dia tidak bertarung dengan hidupnya di telepon. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menang dengan mudah. Merumuskan taktik pertempuran seluler serta menggunakan beberapa kemampuan roh yang hebat bersama-sama telah membuat Tang San kelelahan juga. Untungnya dia memiliki Devouring Golden Threads untuk dukungan, yang membuatnya menyerap banyak kekuatan roh Seahorse Douluo. Kelelahannya berada dalam kisaran yang diizinkan. Oscar dan Ning Rongrong bergandengan tangan untuk menantang Seahorse Douluo dalam pertempuran tanpa banyak ketegangan. Terluka serius dalam pertempurannya dengan Tang San dan dengan kekuatan rohnya yang dikonsumsi secara substansial, sulit bagi Seahorse Douluo untuk mempertahankan avatar rohnya, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Oscar yang menggunakan sosis cermin klon untuk menyalin 100% kemampuan roh Hong Jun, serta penggemar pagoda ubin 9 harta karun dari Ning Rongrong. Pertempuran itu sangat langsung. Oscar memilih taktik menggunakan kemampuan serangan roh skala besar untuk bertabrakan dengan Seahorse Douluo. Meskipun dalam beberapa hal agak kejam, itu tidak diragukan lagi cara yang paling efektif. Setelah hanya 3 putaran, Seahorse Douluo tidak bisa lagi bertahan. 8% serba 8% Ning Rongrong bahkan membuat kekuatan roh Oscar sedikit lebih tinggi dari Tang San. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan menakutkan Tang San yang tak ada habisnya, tabrakan kemampuan roh frontal masih memaksa Seahorse Douluo mengakui kekalahan. Namun sama seperti Shrek Seven Devils yang menilai sebelumnya,
Setelah Oscar menang dengan jalan pintas, hadiahnya bukan lagi 1 peringkat kekuatan roh, melainkan setengah peringkat, membuatnya agak suram. Tapi ini sudah hasil terbaik. Jika dia berhadapan dengan Saoirse Douluo dalam kondisi prima, Oscar tahu itu akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Sebelum pergi, Oscar meninggalkan 10 sosis pemulihan besar untuk Saoirse Douluo dan setelah meminta maaf sekali lagi, semua orang berangkat, pergi ke tujuan kedua mereka. Pertarungan berikutnya adalah awal sebenarnya dari pertempuran. Karena, menurut rencana semua orang, tantangan Tang San ada di antara setiap kali Dai Mubai dan yang lainnya. Seperti ini ia bisa beristirahat lebih lama lagi, dengan demikian mempertahankan kondisi puncaknya. Akibatnya, pilihan mereka berikutnya adalah tombak suci lens laut, juga di mana Dai Mubai harus menerima tantangannya. Dia akan menghadapi Silence Douluo. Sebelum berangkat, semua orang dengan hati-hati mempelajari peta Pulau Seagot. Pilihan pertempuran kedua, tombak suci lens laut, bukan hanya karena Dai Mubai adalah yang terkuat selain Tang San, tetapi pada saat yang sama juga karena tombak suci lens laut berada pada jarak yang tepat. 2 jam kemudian, 7 setan Shrek plus Bai Cheng Xiang mencapai tujuan mereka. Tombak laut suci pilar suci di dalam laut. Saat tuan pakaian roh kuning dan ungu berjaga-jaga di laut di dalam lautan melihat merek di dahi semua orang, mereka tidak menghentikannya dan dengan cepat membawa mereka ke laut. Dilihat dengan mata, laut di dalam laut ini tampak seukuran dengan pilar suci kuda laut sebelumnya, hanya bentuknya yang berbeda. Di tengah laut di dalam laut ada sebuah pijakan bundar dan di tengah podium itu didirikan sebuah pilar setidaknya sepertiga lebih tinggi dari pilar kuda laut suci, dengan cahaya keemasan membumbung tinggi. Hanya dengan melihat bentuk pilar suci ini memberi kesan mengancam ketajaman. Seluruh pilar suci itu seperti tombak raksasa yang mencuat, cahaya keemasan ditembakkan dari ujungnya dan garis-garis sihir halus yang berselang-seling dan terlihat di bawah cahaya keemasan itu secara ajaib tidak jelas. Dilihat dengan mata, laut di dalam laut ini tampak seukuran dengan pilar suci kuda laut sebelumnya, hanya bentuknya yang berbeda. Di tengah laut di dalam laut ada sebuah pijakan bundar dan di tengah podium itu didirikan sebuah pilar setidaknya sepertiga lebih tinggi dari pilar kuda laut suci, dengan cahaya keemasan membumbung tinggi. Hanya dengan melihat bentuk pilar suci ini memberi kesan mengancam ketajaman. Seluruh pilar suci itu seperti tombak raksasa yang mencuat, cahaya keemasan ditembakkan dari ujungnya dan garis-garis sihir halus yang berselang-seling dan terlihat di bawah cahaya keemasan itu secara ajaib tidak jelas. Di bawah pilar suci, 1 orang duduk bersila di atasnya. Rambut keemasan samar-samar menutupi bahunya, kedua matanya tertutup. Meskipun kerusakan waktu telah meninggalkan beberapa tanda di wajahnya, orang masih bisa mengatakan bahwa pelindung tombak suci lens laut ini judul Douluo adalah pria yang luar biasa cantik ketika ia masih muda. Dai Mubai tampak berhadap-hadapan dengan Tang San. Kita akan pergi. Persidangan Tang San memiliki batas waktu. Dia ingin menyelamatkan Tang San sebanyak mungkin. Pergi untuk itu. Semua orang memanggil secara bersamaan. Oscar menyelipkan segenggam sosis ke Dai Mubai. Dia adalah orang pertama yang lulus persidangan, juga untuk dapat mendukung yang lain dengan lebih baik. Tang San tidak mengatakan apa-apa, langsung duduk bersila, terus memulihkan kekuatan roh yang kelelahan dalam pertempuran pertama. Yang lain juga mengambil setelahnya untuk duduk, berkultivasi, mempertahankan kondisi puncak mereka. Hanya Oscar yang sudah melewati uji coba kelima yang mengamati pertempuran di depan tombak suci lens laut. Dai Mubai membawa Ning Rongrong dengan beberapa lompatan, menggunakan kekuatan dari menyerang permukaan laut dengan jari-jarinya, untuk mendarat di platform lens secret pilar laut. Tepat pada saat yang sama mereka berdua mendarat di peron, aura tajam segera menyerang mereka. Seolah-olah mereka tidak menghadapi seseorang, melainkan tombak yang bisa mengatasi pertahanan apapun. Ning Rongrong menggeser kakinya, dengan cepat menghindari di belakang Dai Mubai. Tidak hanya dia melepaskan semangatnya, dia bahkan langsung menggunakan Nine Tracer avatarnya. Gambar ilusi melayang keluar dan kemampuan tulang tengkorak Fantasy Space menyebar, menyelimuti platform.
Ini adalah apa yang semua orang rencanakan sebelumnya. Silence Douluo Dai Mubai berhadapan sangat mungkin 7 pilar suci Douluo yang kedua setelah Seadragon Douluo. Beberapa petunjuk untuk ini bisa dilihat dari dia menjadi Master Alat Roh. Itu lebih sulit bagi Master Roh Alat untuk berkultivasi ke judul Douluo daripada Guru Roh Binatang, tetapi pada saat yang sama, Guru Roh Alat judul Douluo biasanya akan lebih kuat daripada Guru Roh Binatang judul Douluo. Kamu Dai Mubai meraung, mata iblisnya memancarkan cahaya mendadak. Tubuhnya tiba-tiba mengembang, yang pertama, ketiga, kelima, ketujuh, sebenarnya melepaskan 4 kemampuan roh. Dengan goyangan tubuhnya, di dalam ruang fantasi Ningrongrong, ia menjelma sebagai harimau sengit emas sepanjang lebih dari 7 meter. Dengan 4 kemampuan meningkatkan yang hebat, kondisi fisik Dai Mubai saat ini sudah pada puncaknya. Kaki belakangnya menggunakan kekuatan dan dia berani menerjang. Platform pilar suci ini tidak terlalu besar, diameter hanya sekitar 20 meter. Tubuh Dai Mubai memiliki panjang lebih dari 7 meter dan dia praktis hanya mengubah bentuk karena cakar tajamnya yang terlontar telah mencapai Silence Douluo. Pada saat yang sama, kekuatan, pertahanan dan peningkatan serangan, 3 kemampuan buffing besar menyusulnya dari belakang, menyelesaikan dorongan. Kekuatan roh Dai Mubai setelah semua sudah mendekati peringkat ke-80, lebih lanjut menambahkan penggemar Ningrongrong, intensitas kekuatan rohnya benar-benar tidak akan lebih rendah dari judul Douluo dan Lunge ini bahkan lebih meledak dari tubuh tirani. Silence Douluo sudah mengambang di udara ketika Dai Mubai merilis avatar rohnya. Saat dia merasakan aura serangan Dai Mubai, dia tidak bisa menjaga matanya agar tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Matanya biru, seolah-olah tidak ternoda oleh sedikit emosi. Jika Anda membuat Dai Mubai membandingkannya dengan seseorang, maka ekspresi Silence Douluo ini sangat mirip dengan kepala klan pembobolan Yang Wudi. Bertemu dengan cakar harimau Dai Mubai adalah tombak emas. Tombak ini tidak memiliki semua pola sihir yang dimiliki oleh pilar tombak laut, tetapi sehalus cermin, tanpa hiasan apapun, tampak begitu sederhana dan langsung. Tetapi 2 cincin roh kuning, 2 ungu dan 5 hitamnya menunjukkan kekuatan sebenarnya. Roh ketiga rong bersinar dari tombak dan bayangan tombak terbelah menjadi 3, 2 di antaranya mendorong ke arah 2 cakar harimau Dai Mubai, sementara yang ketiga menikam lurus ke arah tenggorokan harimau putih Dai Mubai. Ketiga tombak itu sangat cepat, Dai Mubai bahkan tidak jelas melihat tangan Silence Douluo bergerak. 3 serangan yang jarang tersebar turun secara bersamaan. Serangan itu sangat kental, seperti 3 jarum tajam. Bahkan sebelum serangan itu tiba, hawa dingin yang menusuk tulang telah membuat bulu harimau itu bangkit. Dai Mubai juga tidak mudah dihadapi. Momentum ke depannya tidak berubah, karena kedua cakar harimau tiba-tiba berselang, membawa garis-garis cahaya keemasan yang tajam. Retakan menusuk telinga bergema terus-menerus dan serangkaian percikan api meletus antara tombak dan harimau putih. Tubuh Dai Mubai terhenti, jatuh ke tanah. Dan Silence Douluo tersingkir, menabrak pilar suci lens laut tidak jauh di belakangnya sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Tombak emas di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya dan wajahnya berubah warna darah. 3 napas kemudian dia pulih kembali. Jelas, dalam pertukaran pertama ini, Dai Mubai telah mengambil keuntungan. Benar-benar ada kesenjangan besar dalam kekuatan roh antara kedua belah pihak, peringkat 79 menghadapi lawan setidaknya peringkat 90. Tapi jangan lupa bahwa sama seperti Dai Mubai menerjang, dia benar-benar memulai 4 kemampuan meningkatkan besar dan di belakangnya dia juga memiliki 3 kemampuan meningkatkan Ningrongrong. Kekuatan serangan, kekuatan pertahanan serta kekuatan diperkuat oleh 80%. Di bawah banyak kemampuan dukungan, kekuatan serangan totalnya hanya melebihi kemampuan roh ketiga Silence Douluo. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.